Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya Hock Surono. Video ini adalah merupakan video kelanjutan dari video-video saya sebelumnya, yaitu tentang restorasi gitar akustik. Di video-video saya sebelumnya ada tentang pengangkatan binding, cara-cara pengemalan top atau melepas top. Nah, di video ini adalah tentang membuat fingerboard atau fretboard ya. Nah, ini kan fretboard yang sudah kita lepas kemarin. Nah, sekarang mau kita bikin ini fretboardnya, bagaimana caranya atau seperti apa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pembuatan fretboard ini atau mengganti fretboard ini. Baiklah teman-teman, kita saksikan ya videonya. Nah teman-teman, untuk memulai pergantian fretboard ini, yang pertama-tama kita lakukan adalah mengetahui skala fret ya. Karena ini sudah diangkat fretnya, yang waktu itu sudah saya ukur bahwa fret ini skalanya salah, makanya kita ukur dari necknya. Kita coba, kita pakai penggaris yang udah disiapkan ya. Ini penggaris standar untuk fret ya. Di sini ada skala 25 in PRS Dobro nasional. Terus ada juga 25,5 in Fender. Terus ada juga 650 mili klasikal. Ada juga 660 mili klasikal ya. Begini cara teman-teman cara mengukurnya. Jadi pada fret yang kalau gitar folk itu fret yang ke-14 itu jatuh pada pundak ya. Ya, ini fret ke-14 itu jatuh pada pundak gitar atau bahu gitar. Nah, terus kita lanjutkan ke nutnya. Nah, ini kita kasih spare nut, spare untuk nut. Nah, ini dia, berarti kan ketemu teman-teman ya. Ini skala yang harus kita pakai untuk gitar ini. Jadi kita ngukurnya dari neck ya. Nah, karena kita mau melakukan penggantian fretboard yang salah skalanya. Nah, ini kebetulan ketemu klasikal 650 mili. Nah, kita pakai klasikal 650 mili ya. Nah, sebetulnya ini gitar folk karena restorasi, jadi seadanya neck ini, karena ini bukan merupakan pergantian neck, jadi seadanya neck ini harus kita cari skala fretnya. Nah, sekarang udah ketemu. Kita lanjutkan dengan cara-cara berikutnya ya. Nah teman-teman, yang pertama kita lakukan, ini papan fretboardnya udah saya siapkan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengukur fretboard ini sama dengan fretboard yang lama. Karena ini untuk supaya nanti kalau ditempel di neck dia udah pas neplak sama necknya ya. Nah, begini. Ini kita ukur begini. Nah, yang pertama kita lakukan untuk mengukur mengemal fretboard ini ya, jadi sisi dari fretboard ini harus kita flatin dulu, kita ratakan dulu ya. Bisa dengan cara kita ya, ini bengkok, bisa dengan cara kita serut dulu. Akan saya siapkan dulu ini. Kita serut bagian sisi sebelah. Jadi satu sisi aja yang kita serut ya. supaya bisa flat.
Nah, nanti setelah fretboard sisi yang sebelah ini udah flat, baru kita polakan atau kita emalkan ke fretboard yang mau kita ukur ya. Saya tunjukkan teman-teman, ini kita gunakan serut ya, serut yang panjang ya. Jadi serut yang panjang ini akan mempermudah untuk fretboard ini jadi lurus, lempeng ya. Nah, ini satu sisi dulu kita ambil supaya dia flat ya. Saya coba. Ini masih goyang teman-teman, berarti ini belum flat. Kita coba serut lagi, masih ada permukaan yang tinggi, masih ada permukaan yang lebih tinggi nih goyang. Sedikit lagi teman-teman. Nah, ini serut yang panjang ini saya gunakan untuk supaya lurus. Jadi sedikit lagi teman-teman. Nah, begini teman-teman, ini udah lurus ya. Nah, setelah satu sisi dari fretboard ini lurus, selanjutnya kita angkat dulu ini fretboard. Nah, baru kita mulai pengemalan ya. Saya taruh dulu alatnya. Nah, setelah sisi dari fretboard ini lurus, kita mulai pengemalannya begini teman-teman, pengemalannya. Nah, sisi yang sebelah ini kita tempelkan ke belakang sampai mepet ya. Nah, setelah mepet antara ujung belakang sama ujung depan, barulah kita kasih pensil atau pulpen. Ini saya ambil pulpen putih supaya kelihatan karena fretboardnya warna hitam. Nah, kurang lebih seperti itu teman. Nah, kelihatan ya warna putih ini. Nah, setelah itu baru kita lakukan penggarisan pakai pensil, boleh pakai ini, boleh untuk mempermudah kita aja. Nanti kita potong. Nah, setelah terlihat garis ini, baru kita lakukan ini pemotongan nih. Ini
Ini kita biarkan dulu dia panjangnya, kita biarkan dulu dia lebih panjang, depannya juga lebih panjang, baru kita cari potong dulu ya. Nah, kita mulai pemotongannya ya teman. Jadi dalam pemotongan ini usahakan garis putihnya itu kelihatan teman, supaya nanti ada spare kayu sedikit kelebihan untuk nanti kita serut supaya bisa menjadi lurus. Nah begini teman. Nah begini teman, ini jadi saya kasih spare sedikit buat nanti kayu penyerutan kayunya supaya bisa lurus. Nah, kita potong. Nah teman, setelah sudah kita lakukan pemotongan, sisi yang ini kita serut lagi seperti yang pertama tadi ya. Kita serut lagi seperti yang pertama tadi. Dan ini posisi biarkan dulu tetap panjang begini ya. Ya ini biarkan tetap panjang supaya nanti kalau udah ketemu ujung dari fretboard ini bisa kita tarik atau kita ulur ya. Sama seperti tadi. Nah, jadi garis putih yang usahakan garis putih yang ada ini jangan sampai kena serut ya. Tadi kan udah dikasih spare ya untuk kayunya yang untuk kita serut. Kita coba serut lagi. Nah, kenapa saya masukkan ke sini supaya nanti tetap tegak lurus ya. Jadi sisi pinggir dari fretboard itu tetap tegak lurus sama permukaannya. Nah begini teman-teman. Nah coba saya lihat dulu. Ya udah. Nah kita mulai ya. Nah ini antara belakang sama ujung fretboard ini kita tarik ke depan pelan-pelan supaya dia pas ya, supaya pas sisi kanan kirinya. Nah itulah gunanya kita tadi memotong memotong kayu ini tuh kita kasih spare ya, jadi di luar garis supaya kita bisa tarik maju mundurnya. Nah di sini nih teman-teman. Nah ini adalah titik dari batas nut ya di sini ya berarti ya. Jadi nanti fretboard kita itu ujungnya di sini. Nah setelah itu untuk belakangnya kita biarkan dulu karena skala fretnya berbeda dari ini. Nah untuk lebih gampangnya ini kita potong dulu supaya nggak terlalu panjang. Cuman dikasih spare untuk nanti nut ya, nut atas. Ambil gajinya dulu. Nah ini kita potong
segini boleh teman-teman, kita kira-kira aja. Yang penting dia nggak terlalu panjang dan lebih panjang dari ujung tadi. Nah, oke teman-teman. Nah, setelah ini selanjutnya baru kita caranya membuat jarak skala fret ini. Nah, tadi udah ada malnya. Nah teman-teman, kita mulai untuk pengukurannya ya. Yang pertama kita lakukan, kita ambil garis tengah. Nah, ini kenapa kita ambil garis tengah ini, supaya nanti kalau dalam penggarisannya kita bisa tegak lurus ya. Kita ambil garis tengah dulu supaya. Nah, ini kita ambil atas sama bawah ya. Ini bagian nut ya. Saya keringin dulu bagian nutnya. Kurang lebih di sini ini bagian nutnya ya. Saya keringin dulu. Nah, ini bagian nutnya kita keringin dulu. Nah, bisa kita ambil garis tengahnya. Ini garisan segitiga ini sangat efektif, jadi kita ketahuan kanan kirinya. Ambil garis tengah bisa pas. Nah, di sini nih teman-teman, ini garis tengah. Begitu juga yang bagian belakang. Di belakang kita ambil garis tengahnya. Barulah kita garis pakai penggarisan yang panjang. Nah, ini teman-teman, nah udah mulai kita garis ya. Nah, ini adalah garis tengah yang nanti buat ukur skala fretnya. Nah, kemudian kita ambil penggarisan fret tadi. Tadi kita memakai skala klasikal 650 mili ya. Sekarang kita mulai. Nah, yang saya garis putih ini adalah ujung dari fretboard ya. Nah, di sini ada tulisan nut. Nah, kita taruh pas di bagian ujung ini. Nah, begini. Baru kita mulai titik-titik. Di sini ada fret ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, kita mulai nih. Kita ambil titik dulu dari fret pertama sampai ke 19 nanti. Nah, ini kita titik nih fret pertama. Terus yang kedua, 3 dan seterusnya teman ya, sampai nanti fret berikutnya. Nah teman-teman, setelah ketemu titik-titik dari skala fret tadi, nah ini kita gunakan garis penggarisan segitiga ini lagi. Ini sangat manfaat untuk supaya ngambil siku-siku dari fret tadi, supaya fret tadi itu tegak lurus ya dengan garis tengah. Nah, ini dari nut paling atas dulu, ini batas yang paling atas dulu. Nah, di sini kelihatan bahwa garis putih itu tembus dengan penggarisan ini ya, jadi kelihatan tegak lurusnya ini seperti apa. Nah, ini sangat efektif teman-teman, penggarisan ini untuk tegak lurusnya ini. Nah, ini
teman-teman kurang lebihnya. Nah, itu untuk yang pertama. Terus yang kedua, nah gini terus teman. Begini seterusnya sampai thread yang terakhir ya. Ini terus sampai thread yang terakhir ya. Kurang lebih tahu ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah ketemu titik-titiknya, skala thread seperti ini, seperti yang saya contohkan tadi, kita mulai penggergajian ya. Nah sebelum kita mulai penggergajian, kita pastikan dulu lagi bahwa titik-titik ini udah sesuai. Nah ini nutnya, oke di sini nutnya. Ya teman, udah sesuai titik-titiknya. Barulah kita mulai penggergajian ya. Saya kasih contoh penggergajiannya. Terus yang pertama kita biarin dulu, tapi udah kita kasih tanda sebagai tanda aja. Ini thread yang kedua. Nah, bergaji ini jangan dalam-dalam dulu ya teman ya. Nanti soalnya masih dibentuk lagi untuk namanya radius ya. Radius dari gitar Vox tuh dia ada radius ya. Nah, makanya kita gergaji buat tanda dulu. Ini nanti gergaji ini buat masuknya fret. Nah ini teman-teman. Nah ini gergaji dipilih yang paling tipis dari semua gergaji ya. Nah, supaya nanti dalam pemasangan fret dia kenceng. Nah, ini adalah gergaji khusus untuk fret, jadi dia sangat tipis. Gini teman-teman, saya tunjukkan lagi caranya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk bikin fretboard itu seperti ini cara-caranya. Pastikan gergaji ini nggak lari dari garis yang udah kita garis tadi ya. Itu pengaruh besar untuk nanti intonasinya. Nah seperti itu kurang lebih teman-teman ya. Nanti semuanya seperti itu. Nah begitulah cara dari pembuatan fretboard ini. Baiklah teman-teman, begitulah cara dari pembuatan fretboard ini. Baiklah teman-teman, demikianlah tadi video tentang pembuatan fretboard pada video restorasi gitar akustik. Untuk video-video selanjutnya nanti akan kita lanjutkan tentang pembuatan top atau bikin lubang dari top atau cara pasang fret. Ditunggu ya teman-teman, maafin ya kalau ada salah.